Halo Sobat Guru, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Lutfia Ayu Hairunisa, mahasiswa PPG Prajamukan gelombang 2 tahun 2024, LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang prinsip dan fungsi asesmen. Sebagaimana kita ketahui bahwa asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Sekarang, mari kita bahas bersama-sama tentang keterkaitan antara asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Poin 1. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi umpan balik agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Ada 3 pendekatan asesmen, mulai dari assessment as learning, kemudian assessment for learning, maupun assessment of learning. Semuanya berlandaskan pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Di dalam tujuan pembelajaran, termuat kompetensi dan juga lingkup materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Hal inilah yang menjadi paduan untuk mengetahui asesmen apa yang paling tepat yang akan diberikan kepada peserta didik. Sebagai contoh, dalam materi prinsip dan teknik kerja laboratorium pengujian mutu hasil pertanian, maka asesmen yang paling tepat adalah asesmen formatif, di mana menggunakan teknik asesmen performa dan juga menggunakan instrumen asesmen lembar pengamatan. Dengan demikian, maka guru dapat berfokus pada pengembangan keterampilan praktik pengujian mutu dan juga kerja laboratorium hasil pertanian. Berikutnya adalah poin 2. Asesmen adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Peran asesmen di sini yaitu memfasilitasi pembelajaran dan juga menyediakan informasi yang utuh sebagai umpan balik bagi guru, murid, dan orang tua sebagai panduan dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya adalah poin 3. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan juga kredibel atau dapat dipercaya. Lalu, selanjutnya adalah poin 4, di mana asesmen merupakan laporan kemajuan belajar dan juga pencapaian murid yang bersifat sederhana dan informatif. Dan terakhir adalah poin 5. Asesmen yang merupakan sajian hasil akhir belajar peserta didik memuat perkembangan hasil belajar peserta didik yang autentik dan reliable, di mana autentik adalah penilaian yang melibatkan partisipasi peserta didik, sedangkan reliable adalah instrumen yang menghasilkan data yang sama ketika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama. Hal ini sejalan dengan prinsip asesmen yang kelima, yaitu hasil asesmen digunakan oleh murid, guru, tenaga pendidik, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan pembelajaran. Jika hasil asesmen tergolong rendah, maka diperlukan motivasi dan juga dukungan serta upaya untuk perbaikan. Jika asesmen tergolong memuaskan, maka kemampuan tersebut dapat ditindaklanjuti dan juga diasah lagi. Sebagai contoh, dalam materi agri-teknologi pengolahan hasil pertanian, jika seorang peserta didik mampu memahami materi dan juga antusias terhadap materi agripreneur, maka dapat ditindaklanjuti dengan ikut serta dalam perlombaan entrepreneur ataupun diajak untuk menciptakan ide yang dituangkan pada proposal bisnis. Nah, itulah beberapa keterkaitan antara asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.